Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Gedung ini menjadi saksi bisu lahirnya Pancasila. Di gedung inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menyampaikan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Gedung yang sebelumnya berfungsi sebagai Gedung Dewan Rakyat Belanda ini mulai dikenal dengan nama Gedung Pancasila sejak tahun 1964. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri.
3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Yang selanjutnya adalah mandiri. Ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Pertama, yang mereka sukai olahraga. Jadi kalau ingin kita membumikan ideologi Pancasila, gunakan yang namanya olahraga. Ini anak muda suka. Yang kedua, musik. Nggak apa-apa. Ebeng. Nggak apa-apa. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ini media-media memang disukai anak-anak kita, anak-anak muda kita. Musik itu nomor 2, hati-hati. Setelah olahraga. Yang ketiga, film. Gunakan ini, 3 ini media yang paling disukai oleh anak-anak muda kita. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.